Halo teman semua, ketemu lagi sama Mbak Eka di podcast kelas psikologi, tempatnya belajar psikologi. Oke, baik teman-teman semua, gimana kabarnya? Mbak Eka selalu berharap semoga teman-teman dimanapun berada tetap dalam kondisi sehat walafiat dan gak kurang satu apapun ya. Nah teman-teman, di dalam kesempatan pada kali ini Mbak Eka mau sharing nih, mau membahas seputar masalah anak. Nah, adapun tema yang mau Mbak Eka angkat adalah gimana sih cara kita sebaiknya merespon ketika anak ketahuan berbohong. Nah, kalau teman-teman semua ngerasa tema ini menarik atau teman-teman ngerasa, waduh kemarin anakku habis bohong. Nah, tapi bener nggak ya respon yang tak tunjukin? Atau apa sih dampak dari respon yang tak tunjukin ketika si anak ketahuan berbohong terus kita berusaha untuk menyelesaikan? Nah, teman-teman semua dimanapun berada, kalau tertarik silahkan simak podcast ini sampai selesai karena mereka mau berbagi tips ya, bagaimana caranya menangani dan merespon supaya si anak ini tidak melakukan kembali hal yang sama. Nah oke teman-teman semua, segera kita mulai ya. Baik teman-teman semua, nah sebelum kita mulai seperti biasa ya, kita perlu menyamakan persepsi. Sebenarnya kenapa sih kok seorang anak tuh bisa berbohong? Nah teman-teman, kita nggak boleh ya terlalu terburu-buru mengatakan bahwa oh memang dia karakternya tipe pembohong, nggak boleh. Karena apa? Tidak ada yang instan atau tidak ada yang itu sudah melekat di diri seorang anak. Artinya apa? Ketika seorang anak berbohong itu ada berbagai situasi yang terjadi. Nah cuman bedanya nih, kalau anak yang bohong itu lebih cepat ketahuan ketimbang orang-orang yang lebih dewasa, misalnya remaja atau kakaknya, ayahnya, ibunya ya. Nah kenapa? Anak-anak ini masih terus akan mempelajari pola-pola sampai mereka benar-benar bisa jadi expert. Nah harapan kita jangan sampai nih mereka bisa belajar berbohong ya. Nah adapun situasi yang menyebabkan seorang anak ini berbohong, teman-teman, kadang ya mereka tertekan atau mereka takut, atau pada saat mereka jujur itu orang tua mereka atau mungkin figur-figur di sekitarnya tidak mempercayai apa yang mereka katakan. Nah situasi-situasi ini bisa memperburuk kondisi anak ketika dia mau jujur lagi, jadi dia takut. Nah maka gak jarang nextnya atau selebihnya perilaku yang dimunculkan adalah udah lebih baik bohong aja, karena saat bohong lebih dipercaya dan orang tuaku lebih pengen mendengarkan jawaban ya atau enggak. Nah gitu teman-teman ya. Baik, mari sekarang kita simak poin pertama, apa yang harus dilakukan ketika kita mengetahui anak kita sedang berbohong. Nah baik, di nomor pertama ya, ketika kita mengetahui anak kita sedang berbohong, teman-teman hindari memberikan pertanyaan dengan jawaban yang hanya berakhir ya atau tidak. Nah jangan berikan pertanyaan itu, karena ketika teman-teman memberikan pertanyaan itu sama saja kita sedang menghakimi dia dan tidak ada proses pembelajaran yang dipelajari oleh si anak. Nah maka yang perlu kita lakukan adalah coba pancing supaya si anak ini berani menceritakan cerita secara deskripsi runtut. Nah poin pertama coba lakuin itu ya, jadi jangan melakukan pertanyaan atau memberikan pertanyaan yang hanya berakhiran dengan ya atau enggak. Tapi sekarang kita putar otak ya, gimana supaya si anak ini bisa menjawab dengan pertanyaan yang sifatnya deskriptif, sehingga kita benar-benar bisa tahu motifnya dia apa melakukan hal tersebut dan kenapa kok dia sampai bisa berbohong sama kita. Nah poinnya di situ teman-teman. Kemudian di nomor 2 nih yang bisa teman-teman lakukan kalau kita mengetahui anak kita ternyata berbohong ya. Nah ciptakan suasana yang nyaman dulu, seolah-olah memang kita ini benar-benar pengen membangun koneksi dengan mereka, dan pada saat mereka ketahuan berbohong ini adalah hal penting untuk diselesaikan. Kenapa penting? Karena dengan seperti itu si anak bisa menjalani kehidupannya dengan lebih tenang dan lebih baik. Dari situ juga nanti si anak bisa mendapat pembelajaran. Nah maka suasana yang nyaman itu menjadi poin kedua menurut Mbak Eka ya, supaya seorang anak ini bisa nyaman menceritakan situasi yang terjadi. Kemudian di nomor 3 teman-teman ya, perilaku apa sih yang sebaiknya kita lakukan ya. Nah jangan mencoba untuk menggurui, misalnya kayak kita sok tahu nih bahwa yang kamu lakuin tuh salah, misalnya ya, kamu bisa berdosa, nanti kamu dibenci sama temanmu, kamu dibenci sama gurumu, lebih baik kamu ngaku sekarang. Buat anak-anak mereka katakan itu salah besar. Karena apa? Besok-besoknya si anak ini juga akan menghakimi orang lain atas hal yang serupa teman-teman.
Nah, parahnya ketika misalnya nih nanti di suatu saat ya mereka punya pasangan atau mereka sudah berkeluarga, pola ini pun juga akan terus tercipta sehingga gak akan pernah dapat poin pembelajaran yang ingin dicapai teman-teman. Maka daripada kita menggurui anak-anak, lebih baik kalau menurut mereka kita ajak mereka duduk tenang, kemudian kita bingkai lagi masalahnya sehingga si anak-anak ini benar-benar belajar dari framing yang berbeda. Tadi dia berbohong misalnya terus ketahuan, itu dari sudut pandangnya mereka. Nah tapi ketika kita nih orang dewasa yang sudah lebih paham situasinya memberikan pandangan lain, maka si anak pun akan lebih paham. Oh baik, ternyata yang aku lakukan tuh salah. Dan yang paling penting dari poin ini adalah si anak tidak akan pernah menghindar dari permasalahan yang sudah dia buat. Jadi secara nggak langsung kita juga mendorong anak-anak untuk berani mengakui kesalahannya dan merubah situasi jadi lebih baik. Oke, lanjut di nomor 4 teman-teman. Nah, nggak bisa dipungkiri ya, sebagai orang dewasa itu kadang kita nggak sabar. Apalagi kalau melihat anak-anak ketahuan berbohong, mungkin juga ini bentukan ya dari masa kecil kita yang biasanya dengan pola didikan cukup keras atau orang tua kurang toleransi. Saat kita melihat anak kecil berbohong, kita buru-buru ngejudge bahwa mereka salah. Nah, kalau ada yang seperti itu, mohon mulai sekarang dihentikan. Ada cara yang lebih nyaman ya buat keduanya, terutama orang tua dan si anak untuk menyelesaikan masalah. Nah, daripada kita menuju ke jalan yang situ tuh, lebih baik teman-teman coba duduk tenang, ditanyain alasannya kenapa sih, ya. Kemudian apa yang dia pikirkan saat dia berbohong. Nah, sekarang nih setelah dia ketahuan berbohong sama orang tuanya, kira-kira ke depan dia mau bagaimana? Dan kenapa alasan dia memilih berbohong? Itu yang paling penting teman-teman. Karena pada saat si anak mengutarakan pendapatnya, si anak mengutarakan pemikirannya, itu mereka sedang belajar memproses sesuatu yang sifatnya fungsi eksekutif. Mana yang benar atau salah, mana yang harus tak omongin duluan, mana yang nanti, yang sesuai kejadian yang mana. Nah, jadi banyak sekali pembelajaran ketika orang tua dan anak terutama ya sama-sama mau menyamakan frekuensi untuk mencapai tujuan yang baru teman-teman. Baik, kemudian di nomor 5 ya. Nah tadi kok di nomor 4 itu kita menyelami selangkah demi selangkah permasalahan yang terjadi. Nah sekarang teman-teman bisa menunjukkan yang namanya empati. Nah dengan cara apa nih empati bisa ditunjukkan? Jadi teman-teman semua bisa menunjukkan atau bisa menggambarkan situasinya bahwa harusnya misalnya nih ya, kalau kamu memilih jalan yang A, yang bunda jelaskan atau yang ayah jelaskan, situasinya nggak akan seperti ini. Atau yang B deh, kamu juga nggak akan sampai ketahuan berbohong dan menyebabkan banyak masalah. Nah tapi karena kamu sudah memilih jalan yang ini dan kamu ketahuan berbohong, ya sudah. Jadi sekarang mari kita perbaiki bersama, karena bagi ayah dan bunda kejujuran itu adalah yang paling penting dimanapun kamu berada. Misalnya seperti itu teman-teman. Nah kemudian yang terakhir nih di nomor 6. Cuman ini kadang sering banyak orang yang lupa. Nah setelah mengalami situasi yang sulit teman-teman ya, situasi sulit itu kalau bisa mereka katakan bagi anak-anak ketika perasaan mereka berkecamuk nih ya, terutama mereka ketahuan berbohong, itu adalah situasi yang sulit. Karena apa? Semua panca inderanya jadi aktif dan mereka sangat ketakutan. Nah, kalau situasi sulit ini sudah dilalui, jangan lupa teman-teman berikan atau tunjukkan support kasih sayang kepada mereka. Nah, kita juga bisa menyampaikan nih bahwa gak ada satu orang di dunia pun yang gak pernah berbuat salah dan tidak pernah berbohong. Nah tapi yang bikin ayah sama bunda bangga sama kamu karena kamu berani mengakui, karena kamu berani jujur sama apa yang sudah kamu pilih, misalnya gitu teman-teman ya. Nah kemudian jangan lupa sampaikan juga alasan kenapa sih jujur itu sangat penting. Misalnya, jadi seperti ini ya, sampai kapanpun bahkan saat kamu dewasa nanti, ketika kamu menemui masalah atau kamu kena masalah yang paling berat sekalipun, tapi saat kamu jujur, gak bohong sama ayah bunda, gak bohong sama semua orang, kamu bisa pastikan bahwa ayah dan bunda pasti akan mendukung kamu. Nah teman-teman, seorang anak ya, kalau digituin terus menerus, mereka yakin dia gak akan jadi anak yang macem-macem.
Karena apa? Kasih sayang orang tuanya udah cukup, dukungan dari orang tuanya udah cukup. Nah, maka dia juga nggak akan yang istilahnya berulah di luar, dalam artian yang berbohong atau mohon maaf mencuri dan lain sebagainya ya. Karena apa? Oh, aku udah diterima orang tua, aku udah nggak perlu cari perhatian mereka lagi ya. Kemudian aku juga nggak perlu tuh mendapat dukungan dengan cara yang salah. Karena apa? Ternyata orang tuaku sangat sayang kepadaku. Nah, jangan lupa terakhir ucapkan juga terima kasih karena anak kita sudah berani jujur. Syukur-syukur dipeluk deh, atau paling nggak dicium. Nah, itu yang paling oke teman-teman. Nah, baik teman-teman semua, itu tadi ya cara untuk merespon ketika kita mengetahui bahwa anak kita berbohong. Ininya nggak perlu panik, tapi dari situasi yang nggak baik-baik aja, ada pelajaran penting yang harus anak-anak ketahui atau yang harus anak-anak pelajari. Nah, sehingga besok nih kedepannya mereka nggak akan ceroboh lagi memilih cara yang salah. Oke teman-teman semua, semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat langsung aja share ke semua media sosial yang teman-teman gunakan ya. Nah, terima kasih banyak untuk yang sudah klik video ini. Dan baiklah juga titip salam untuk orang-orang tercinta di sekitar kalian. Oke, sampai ketemu lagi pada podcast-podcast kelas psikologi di waktu yang lain. Dadah!